ya kan? Kita pelajari dulu teorinya. Kita pelajari dulu teorinya, baru nanti kita masuk ke prakteknya. Oke? Nah, ini untuk semi daring ya. Nah, persiapan untuk di lokasi pelaksanaan yang menggunakan moda semi online atau semi daring, itu yang pertama yang kita harus siapkan adalah hardware. Ya. Hardware-nya itu apa aja? Yang pertama adalah komputer atau PC server sekolah. Ya, itu boleh seperti ini, yang rakitan, boleh juga yang build up. Ya kan, mau yang server asli kalau ada dananya juga boleh, kayak yang di Kartika mungkin ya. Mana Kartika? Belum datang ya? Belum. Ya, itu yang Kartika mungkin ya. Terus komputer atau PC atau laptop untuk klien ya. Jadi untuk kliennya boleh pakai laptop, boleh pakai komputer juga. Sedangkan untuk servernya itu tidak direkomendasikan menggunakan laptop kecuali kalau mau berkorban. Terus webcam itu opsional, ya. Kalau mau korban laptop ya boleh. Terus yang berikutnya, kita harus bisa melakukan konfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabel, kemudian mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor maupun PC servernya. Ya, jadi ini bisa untuk yang full online, bisa untuk semi online. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah susah amat sih namanya, aplikasi pendukung. Ya, prerequisite test, simpelnya aplikasi pendukung. Ya, aplikasi pendukung itu apa aja? Yang pertama ada aplikasi VirtualBox, mungkin sudah dibagikan, sudah kita lihat ada aplikasi VirtualBox-nya ya. Versinya itu minimal versi 6.1 minimal. Terus yang berikutnya adalah aplikasi VHD Fresh ya, masih versi 13 ya, 14 ya. Untuk yang tahun 2002 ini menggunakan VHD Fresh versinya langsung 14. Kemudian aplikasi browser Google Chrome ya, jadi teman-teman siapkan yang offline installer untuk Google Chrome-nya. Terus kemudian ada aplikasi Exam Browser Client versi terbaru, itu masih 2711 ya. Versi berapa sekarang? Oh belum. Oh, untuk yang sekarang uji coba masih pakai versi lama. Tapi nanti pada saat pelaksanaan mungkin sudah berganti pakai versi yang terbarunya. Kemudian ada Exam Browser adminnya ya. Terus ada Exam Browser clientnya. Nah ini spesifikasi minimum komputer Proctor. Mau build up, mau rakitan, mau yang server asli, yang Xeon, ini spesifikasi minimumnya. Jadi kalau kita menyesuaikan dengan ini, otomatis kita pakai spesifikasi minimum. Jangan berharap lebih. Ya, ini RAM-nya 8 GB, terus prosesor dengan 4 core, clock-nya itu dia di 1,6 GHz dan support 64 bit. Kemudian hard disk-nya 250 GB. Terus ini browser Chrome-nya versi 67 minimum, versi 67. Terus browser Proctor operating system menggunakan Windows 64 bit, bisa Windows 7, 8 dan 10. Ya, ini di sini depan ada Windows 7, ada Windows 10. Terus LAN card ya, 2 unit, satu jaringan internet dan satu jaringan lokal. Kita lihat di belakang, iklannya ada 2. Kemudian UPS ya, minimal tahan 15 menit. Terus jumlah komputer Proctor mengikuti rasio 1:15 ditambah 1 cadangan. Tapi ini tidak wajib 1:15, bisa lebih, tergantung dari kemampuan komputernya ya. Gak usah difoto, nanti di copy, nanti dikasih di grup Pak, gak usah difoto. Tapi kalau fotonya saya boleh nanti dioper di grup.
Terus ya, kliennya juga mempunyai spesifikasi minimum. Ya, bisa PC, bisa laptop, monitor minimal 12 inci. Minimal 12 inci. Kalau yang 11 inci yang ditakutkan resolusinya nanti nggak mampu. Ya. Jadi minimal 12 inci. Cuman ada juga sih yang bereksperimen pakai yang 11 inci ya, cuman begitu. Biasa ada yang soalnya mungkin nggak ketutupan atau bagaimana ya. Terus ada prosesornya minimal dia single core ya, dengan frekuensi clock 400 MHz. Itu kalau nggak salah prosesornya dual core, masih bisa dual core. Terus RAM-nya minimal 2 GB. Ini harus perhatikan, RAM-nya minimal 2 GB, jangan yang 1 GB. Biar canggih bagaimana kalau RAM-nya 1 GB biasanya nggak jalan, dia terdeteksi nanti di aplikasi. Terus resolusi layar minimal 1024x720, kemudian webcamnya opsional. Terus operating sistemnya Windows 7, 8, 10, bisa pakai Linux, bisa pakai macOS, bisa Chromebook. Ini yang Chromebook ini Chrome OS ini untuk yang versi full online. Terus storage minimal tersedia 10 GB, LAN card. Nah ini LAN card. Kalau yang pakai laptop perhatikan, memang laptop kliennya biasa ada laptop yang baru itu dia tidak ada LAN card-nya. Jadi kalau teman-teman pakai laptopnya siswa, biasanya kita perhatikan dulu, siapkan USB LAN. Kemudian jumlah klien mengikuti rasio pelaksanaan, cadangan minimal 10%. Jadi kalau 15 peserta berarti 10%-nya berapa? Ya, 2 ya, minimal 2. Jangan dibelah jadi 1,5. Siapa tahu kita belah lagi yang satu lutu, yang satu setengah aja. Oke. Next. Close dulu itu. Nah, ini topologinya ya. Tadi saya sudah jelaskan, ini topologinya saya jelaskan ulang kembali. Ini penting untuk pelaksanaan semi online. Ini topologi sangatlah penting. Pertama ini anggaplah ini internet ya. Internet terhubung ke router atau modem ya. Anggaplah ini internet ya, anggaplah ini modem ya. Modem terhubung ke router. Nah, biasanya dari router atau switch ya, dari router atau switch, tahu kan perbedaannya router sama switch? Ini switch di depan, ini switch. Kalau switch dia cuma membagi saja, menerus membagi saja. Jadi dari satu kabel bisa keluar, kalau portnya 8 berarti dia bisa membagi ke 7. Itu kalau switch, dia langsung. Kalau router beda lagi. Router biasanya bisa kita ganti-ganti IP-nya apa segala macam, kayak Mikrotik seperti itu kan, Cisco, Mikrotik itu router ya. Nah, dari sini itu terbagi untuk internet, terbagi ke anggaplah ini 3 ruangan. Dia bisa menggunakan satu switch atau satu router terbagi. Kalau kita pakai router, ingat portnya di open. Portnya di open. Karena biasanya kan di router itu kita batasi. Ya kan? Yang biasa main router tuh dia tahu, biasa dibatasi. Seperti itu. Ini portnya di open. Kemudian dalam satu ruangan ini dia mempunyai switch tersendiri yang terhubung ke server dan klien. Bedanya seperti itu. Nih. Jadi masing-masing punya. Ini 1, 2, 3. Masing-masing server mempunyai IP, anggaplah 199.0.199.0.199, terus IP VHD-nya 0200. 0200 berarti sisanya ini yang di klien itu 01, 02 dan seterusnya. Masing-masing bisa seperti itu, tapi terpisah jaringan antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Ya. Oke, nah, membuat virtual mesin. Oke, bisa langsung dicontohkan? Oke, silakan. Ya, pertama kita menginstal virtual mesinnya ya. Di sini sudah ada, jadi nggak perlu lagi menginstal. Tapi coba buka anunya Pak Mario di foldernya yang di copy tadi.
Nah, kita gak usah sampai selesai, tapi kita coba install virtual box-nya. Oke, jalankan. Coba ikutin itu teman-teman. Nah, ini tinggal kita next saja. Ini nggak perlu pakai keterampilan yes dan no. Ini di next saja. Next. Nah, ini muncul seperti ini karena sudah ada di dalamnya. Ya, kalau nggak ada di dalamnya tinggal lanjut next saja sampai dia selesai. Apa bagaimana? Dicoba repair. Ya. Nah, ini dia jalan seperti ini. Sampai dia selesai. Boleh dites sambil jalan, bisa untuk menginstal ini ya. Nah, sampai seperti ini dia finish. Berarti sudah selesai. Nah, ini no saja. Ini pilih yang ini bawah ya, close gitu ya, close aja, nanti baru di restart. Oke. Sudah? Terus Oke. ya boleh restart aja, log off dulu. Oke. Restart. Ini minta restart karena saya sudah ada sebelumnya di dalamnya, terus saya repair, jadi dia minta restart. Kalau belum ada masih kosong enggak nih? Klik kanan itu. Buka anu. Klik kanan. Run administrator. Ah. Itu mana dia sebentar kalau satu kali aku Gigi jari kok itu. ada di situ. Kita apa? Enggak bisa. Di mana? Ada keluhan? Error. Oh, oke. Itu catat gitu. Server Begitu nanti itu. Mana? Nah, ini terjadi error setelah installer VirtualBox-nya. Oke. Ini yang terjadi juga nanti ketika kita mengalami seperti ini. Jadi catat mak itu ada seperti itu toh, ada catatan itu. Itu satu catatan tak itu. Kenapa Ki? Ada masalah? Enggak Ji. Oh iya. Soal dinas di Pak. Gitu. Sudah? Ya. Kemudian setelah kita menginstal, kita akan mencoba membuat virtual mesinnya ya. Kita mencoba membuat virtual mesinnya. Coba dibuka anunya Pak Mario. Virtual mesinnya. Anggaplah ini sudah selesai kita install tadi ya. Seperti ini. Nah, ya. Sudah. Oke. Nah, karena kita mau memulai itu kita pilih baru. Kita pilih baru. Kemudian kita buat nama server yang akan kita buat. Ya, contohnya misalnya apa? Pelatihan tim teknis misalnya. Pakai boleh. Seperti itu. Nah, ini lihat folder mesinnya. Ini folder mesinnya tuh, dia lari ke virtual box VMS yang tadi. Jadi kalau kita sudah buat dengan nama yang sama seperti ini,
dia otomatis pada saat kita membuat akan terjadi error kalau kita nggak hapus all karena masih tersimpan di sini. Oke, kemudian kita pilih sini Microsoft Windows tipenya, kemudian versinya Windows 7 64 bit. Ya, kita pilih Windows 12. Windows 12. Windows 2012 64 bit. Oke, sudah? Nah, kemudian ada ukuran memorinya. Ukuran memori yang diizinkan itu maksimal 1 balok sebelum merah. Ini. Ini Pak Mario. Ini. Maksimal sampai situ. Jangan terlalu mepet ke merah. Kasih spasi karena dia nanti lari ke virtual memory. Nanti di komputernya kecil ki. Oke? Sudah? Ini ya. 1 balok. Ini kan begini nih. Ini kan ada garis nih, sedikit nih. Ya kan? Usahakan di sininya. Jangan terlalu mepet. Karena kalau terlalu mepet itu rawan. Karena ini selebihnya ini virtual memory untuk Windows, untuk OS. Ya, siap. Misalkan kalau begini, komputer server yang ada di teman-teman itu cuma 8 GB. Jadi bagaimana prosesnya dia? Apakah tetap mengikuti seperti itu atau dia hasilnya dibagi 2 atau bagaimana? Kalau yang memorinya 8 GB tetap seperti itu. Nah, dia akan memiliki batasan tersendiri. Ya kan? Di laptopnya teman-teman ada batasan tersendiri tuh, biar memori 2 GB, memori 4 GB bisa. Oke. Cuman tetap dia harus sampai di sini maksimal. Jangan lewati ini, jangan terlalu dekat ke sini, jangan juga terlalu kurang karena ini untuk pemakaian memori virtual di VHD-nya. Itu fungsinya. Ya. Kalau ini kan 16 GB jadi agak longgar spasinya. Dia pemakaiannya itu dibagi untuk VHD 10 GB. Oke, kemudian di sini ada pilihan hard disk, itu pilih gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Ya. Ya. Sudah semua? Sudah? Oke, sudah? Oh, belum. Sudah ya? Nah, Rasanya lama betul. Ya. Pasti MB-nya beda. Ini mengikuti dengan memori fisik yang terpasang pada server. Jadi kalau dia memorinya 8 GB, di sini akan tertulis 8 GB. Seperti itu, bukan 16. Baloknya tetap satu sebelum warna kuning ini, orange ya. Apalagi kalau sampai merah itu nggak boleh. Oke, sudah? Pilih gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Ya, diklik Pak Mario. Ya. Nah, ini pada saat kita akan menggunakan berkas virtual hard disk atau VHD-nya, usahakan jangan memakai VHD fresh yang kita punya. Jadi copy memang kalau misalnya kita copy di server, di copy lagi. Supaya nggak terlalu repot kalau pakai hard disk eksternal kan biasa kita copy ke dalam komputer server, ya kan? Usahakan copy lagi.
Mana Jadi kah itu hijau, jadi birunya master. kah hijau Yang kah ada itu? di dalam komputer Iya, pertama kali kita copy yang fresh itu jadi master, kemudian Iya. kita buat lagi kopiannya. Baru Seperti dibawa. ini kayak saya Iya. banyak sekali tuh. Oke, nanti cari di sini. Lihat mi apa Iya. anunya di sana pilihannya sebentar. Coba di sini. Di bukan. Ini. Yang sebentar anunya. Ya. Nah ini, kita lihat tuh. Ada backup VHD sinkron, ada coba ini, buka ini. Bukan kan? Ini NBK 2001. Dapat nih. Buka itu. Nah, ini fresh. Nggak muncul Windows 10. VHD yang dipakai lain lagi. Hmm? Nggak VHD muncul backup versi sinkron lain Windowsnya. lagi. Nggak ada 64 bit Windows. Seperti itu. Lanjut. Nggak muncul. Berapa aja yang ada? Oke, sudah. 32 Kalau aja. sudah kita pilih Ini ada tambah. tadi, ini yang di sini nggak muncul. Kalau sudah kita pilih tambah, lalu arahkan Sudah dirubah tadi di anunya di mana sebelumnya. Nih. VHD yang akan digunakan untuk Hah? Yang ini? server. Iya. Ya kalau ini silakan. Cocok gitu toh? Iya di sini. Oh iya. Ya. Kenapa yuk? Coba rinciannya. Ini Windows 10. Nah, ini dia. Berarti itu yang Ini bisa yang tadi diangkat. ada di troubleshoot, Nggak bisa 64. ya kan? Yang tadi ada di troubleshoot. 64 tadi di Caranya bagaimana ini dong. untuk menyelesaikan ini? Berarti VHD-nya ini sama VHD 2021. Sama. Oke. Buka materi itu tadi. Catat Ki, catat Ki. Itu catatan kan 2 menit tadi toh? Ada catatan itu versi anunya. Di sini. Kau ya. Ah. Ya. Kau cerita aja punya. Oh. Iya. Berdua jam itu diambil. Mana nih? Enggak punya. Enggak